Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari partisipannya ini kita baru masuk sebanyak 9 ya. 8 orang. Baru ada Nurul Hidayah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kegiatan pembelajaran kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berdoa. Selesai. Kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Adapun KD dari teks eksposisi ini adalah teks eksposisi. Adapun KD dari teks eksposisi adalah kompetensi dasarnya yaitu kompetensi dasar 3.4, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Tetapi yang akan kita bahas indikatornya pada hari ini hanya satu saja ya nak, yaitu indikator 3.4.1, menganalisis struktur teks eksposisi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan ini yang menggunakan pendekatan saintifik dengan menggunakan metode problem-based learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur teks eksposisi dengan rasa ingin tahu, jujur, bekerja sama, dan pantang menyerah. Lebih dahulu, apa itu yang dimaksud dengan teks eksposisi? Eksposisi, nak? Saya Bu. Ya, Bu. Iya, Tati silahkan. Menurut saya Bu, eksposisi itu adalah Jadi teks eksposisi itu adalah teks yang memaparkan, menjelaskan sesuatu informasi yang berdasarkan fakta, tetapi dia tidak bersifat mempengaruhi. Itu dia teks eksposisi ya. Jadi berbeda. Jadi dia tidak mempengaruhi. Nah, sekarang kita lihat pada struktur teksnya lagi. Dalam struktur teks eksposisi ini ada 3 struktur. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang atau ya. Di sini kita menguraikan teks eksposisinya. Dan yang ketiga itu ada penegasan ulang atau penutup. Adalah penegasan kembali tesis yang telah diungkapkan di awal. Nah, tadi di awal kita sudah menjelaskan pada bagian memperkenalkan persoalan. Kemudian sudah kita berikan pendapat-pendapat atau fakta-fakta yang mendukung teks kita ini. Pada kegiatan penutup, kita lakukan penegasan agar lebih jelas. Bagan seperti ini. Nah, ini bagannya. Ada tesis, rangkaian argumen, penegasan ulang. Dalam rangkaian argumen ini ada argumen 1, argumen 2, argumen 3. Nah, ini dia yang dikatakan tadi banyak berisi fakta-fakta. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Dian, ya silakan Dian. Ini Bu, di rangkaian argumen nanti berapa kita ini biasa Bu? Argumennya ada 1, 2, atau 3 Bu? Oh, sebaiknya jangan 1, karena dari penjelasan tadi dapat kita ambil kesimpulan itu berisi fakta-fakta. Nah, kalau berisi fakta-fakta berarti harus lebih dari 1. Sebelum Ibu masuk ke tahap selanjutnya. Bu. Ya, Rince, silakan. Apakah semua isi eksposisi itu fakta, Ibu? Oh, dalam teks eksposisi memang banyak berisi fakta, tetapi ada opini penulis itu dimasukkan sedikit rince sebagai bisa diletakkan di penegasan ulangnya atau dengan di tesis, bagian tesis kan masih pernyataan umum ini yang bagian tesis bisa masuk opini, tetapi pada rangkaian argumennya itu faksinya ya. Sekarang kita lihat di sini. Ada teks eksposisi yang berjudul Puasa Menyehatkan 4 Organ Tubuh. Nah, di sini kita akan membahas bersama. Coba anak-anak Ibu baca dulu, Ibu kasih waktu 1 menit. Ibu tunggu ya.
Saya sudah, Bu. Sudah? Nah, Saya baik sudah. Dian. Sekarang kalau Dian sudah selesai membaca, coba dari teks yang ada berapa ini? Ada 5 teks ya? Ada 5 paragraf ya? 6 paragraf, Bu. 6 paragraf. Kok paragraf Ibu hilang satu di sini? Iya. Paragrafnya lari satu ya. Nah, jadi enggak apa-apa. Tapi ini kan sudah ada Ibu bagikan di WA juga ya. Iya, Nah, Bu. pada teks ini coba mana yang masuk ke dalam tesis? Coba siapa? Siapa yang Saya, Bu. Saya, Bu. Dian, Bu. Dian. Bu. Baik Dian. Mana yang termasuk ke dalam tesis dia Dian? Saya bacakan atau tunjuk paragrafnya, Bu? Bacakan juga boleh Dian. Saya perhatikan di sini, bukan Ya. itu di paragraf 1, Bu. Yaitu maka kita tahu bahwa berpuasa memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Ternyata berpuasa selain menjadi kewajiban selain menjadi kewajiban juga memiliki manfaat yang besar. Pokoknya itu sampai memperlambat penuaan ini, Bu. Yang satu paragraf ini menurut saya itu tesis, Bu. Iya, bagus sekali Dian. Jadi paragraf 1 ini masuk ke dalam tesis ya Nak ya. Di mana tadi tesis adalah pernyataan umum atau gagasan utamanya ya. Pandangan penulis. Iya, pandangan penulisnya ya Nurul ya. Jadi iya Bu. Paragraf 1 ini dia masuk ke dalam tesis. Nah, sekarang coba siapa yang bisa menentukan mana yang tergolong ke dalam argumentasi? Coba siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Siapa itu? Okta, coba Okta. Maria Sarmila, Bu. Ayo Okta, silahkan. Okta, mana yang termasuk ke dalam bagian argumentasi di teks ini? Pada paragraf 2 sampai 5, Bu. Paragraf 2 sampai 5 ya? Ya. Nah, yang paragraf 2-nya itu berbunyi, puasa memberikan manfaat pada 4 organ penting pada tubuh manusia. 4 organ penting tersebut adalah mata, jantung, kulit, dan lambung. Pertama, puasa menyehatkan jantung. Dalam kondisi normal, jantung berdenyut 80 kali per menit. Dan 115.200 kali per hari. Pada awal puasa, denyut jantung dalam 1 menit kurang dari 60 kali. Penurunan ini menghambat kerja jantung sehingga jantung dapat beristirahat. Selain itu juga mensterilkan darah pada jantung. Dibacakan sampai semuanya, Bu? Enggak usah. Sampai paragraf berapa tadi, Okta? Dari paragraf 5, Bu. Yang paragraf 5-nya ini yang keempat, puasa menyembuhkan gagasan pencernaan, lambung, dan perut. Berpuasa memberikan kesempatan alat pencernaan untuk beristirahat. Pada saat berpuasa, tubuh tidak makan dan minum selama kurang dari 14 jam. Pada saat inilah kadar gastrin dalam tubuh meningkat jumlahnya dan asam lambung menurun. Hal ini dapat terjadi karena ada perubahan metabolisme dalam tubuh yang dipicu oleh pembatasan makanan dan minuman. Iya, bagus sekali Okta ya. Berarti Dian dan Okta sudah paham ini. Nah, Okta bisa menjawab tadi kalau bagian argumentasi adalah pada paragraf 2, 3, 4, dan 5. Di mana di sini dipaparkan ya apa saja manfaat berpuasa. Berarti ini merupakan fakta ya. Nah, sekarang bagian argumentasi yang ketiga adalah penutup. Coba siapa yang bisa membantu Ibu, yang bisa menjawab bagian penutupnya mana? Saya, Bu. Siapa itu? Saya, Bu. Bagian akhir, Bu. Ibu Nurul Hidayah. Siapa? Siapa tadi? Bu. Iya, silakan. Saya, Bu, di bagian Bu. Menurut saya bukan bagian pernyataan apa tadi Bu? Saya lupa Bu. Bagian penutupnya. Bagian penutupnya di paragraf terakhir Bu. Penegasan ulangnya. Ya, di situ ada penegasan ulang Bu. Berpuasa memberikan manfaat yang sangat besar bagi kesehatan tubuh selain 4 organ jantung, mata, kulit, dan lambung. Puasa juga membuat kesehatan menjadi lebih baik. Setiap manusia diharapkan melakukan
puasa untuk mengistirahatkan organ-organ tubuh sehingga menjadi organ tubuh dapat bekerja. Iya, bagus Itu, sekali. Bagus sekali Nurul Hidayah. Jadi di sini nampak ya kalau ada penegasan ulangnya ya pada paragraf terakhir. Bagus, berarti anak-anak Ibu sudah paham ya mengenai struktur teks eksposisi ini. Sudah paham? Sudah ya? Baik, kalau begitu kemarin Ibu sudah membagi kelompok pada pertemuan yang lalu, itu 22 orang. Untuk sekarang coba Ananda buka LKPD yang sudah Ibu bagikan di kelas. Perlu dibahas-bahas sedikit saja Bu. Sudah, Bu. Karena ini sudah Ibu bagikan sebelumnya di grup WA ya. Baik, kita bahas bersama tugas ini ya anak-anak Ibu. Iya, Bu. Tadi kita sudah contohkan satu teks yang berjudul manfaat puasa bagi organ tubuh. Nah, sekarang yang ada pada LKPD ini adalah teks yang berjudul bahaya celana jeans ketat bagi wanita. Nah, coba kelompok siapa yang mau tampil mempresentasikan terlebih dahulu? Satu, Bu. Kelompok 1? Ya, silakan. Kelompok 1 Rince ya. Ya, Bu. Ya, silakan Rince. Baca semuanya, Bu. Boleh Rince atau intinya saja Rince. Atau paragrafnya saja. Bahaya celana jeans bagi kesehatan. Paragraf pertama itu adalah tesis, Bu. Celana jeans telah menjadi kebutuhan bagi wanita. Macam-macam celana jeans dengan berbagai merek menawarkan kenyamanan. Namun ternyata bahaya yang mengintai pemakainya sangatlah banyak. Untuk teks paragraf yang kedua, 3 dan 4 itu argumentasi, Bu. Ya, bagus. Dari paragraf yang kedua itu yang pertama yaitu penyakit parestesia, yang kedua ancaman jamur, yang ketiga gangguan kesuburan wanita, dan yang keempat kanker melanoma. Yang terakhir itu namanya penegasan ulang, Bu, paragraf 6. Ya, bagus sekali Rince dari kelompok 1. Nah, jadi siang hari ini nanti anak-anak Ibu bisa mengumpulkan tugasnya lewat WA ya. Tugas kelompoknya bisa dikirim lewat WA ke Ibu. Batas pengumpulan itu nanti pukul 17 ya, 17 sore ini batas pengumpulan tugas kelompoknya. Baik, untuk kelompok 2 dan 3 juga sudah selesai kan, Nak? Kelompok 2 dan 3 sudah selesai? Halo anak-anak Ibu. Udah, Bu. Kami kelompoknya 2 udah, Bu. Oh ya, bagus. Berarti anak-anak Ibu sudah Kami selesai. juga udah, Bu. Ya, bagus. Berarti tinggal mengumpulkan ya. Sudah diisi di dalam bentuk tabel ini berarti ya, mana tesis dan bukti kalimatnya sudah diisi. Baik, anak-anak Ibu, siang hari ini itu yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran kita mengenai struktur teks eksposisi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita ambil kesimpulan pada pembelajaran kita siang hari ini. Jadi struktur teks eksposisi itu ada 3 ya. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumen, yang ketiga ada penegasan ulang. Ya Nak ya, jadi ada 3 struktur dari teks eksposisi. Baiklah, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa kumpulkan tugasnya dan untuk pelajaran berikutnya akan Ibu sampaikan materinya pada grup WA nanti malam atau besok pagi karena kita belajarnya 3 hari lagi ya bertemu dengan Ibu. Ya, Bu. Nah, baik Ya, untuk Bu. mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa bersama dulu. Coba Dian pimpin doanya Dian. Ya, Bu. Baik, teman-teman. Kita baca doa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai.
Baik, akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.